Baik Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf Bapak menyita waktunya dan meminta waktunya juga. Kami di sini saya Dia Mutiara dan juga Bu Irma Latifah sedang melaksanakan tugas CBP Bapak mengenai pengambilan keputusan yang bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pimpinan sekolah. Selanjutnya nanti Bapak akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari kami berdua. Kami ingin mewawancarai mengenai tadi Bapak keputusan-keputusan yang bertanggung jawab. Sekiranya kami meminta izin ke Bapak untuk mewawancarai Bapak. Silakan. Dan juga meminta waktu. Siap. Baik Bapak, untuk mengeksekusikan waktu ya Bapak ya. Ya, siap. Pertanyaan yang pertama ini Pak ya. Jadi ini lebih ke sharing aja, mungkin berbagi pengalaman dengan kami ya, istilahnya mah. Ya kami masih dalam tahap belajar lah ya. Jadi belajar kepada Bapak selaku pimpinan sekolah. Bagaimana sih cara Bapak itu mengambil keputusan setiap harinya berbagai macam dilema, permasalahan itu pasti terjadi ya Pak ya. Ada. Ya. Jadi pertanyaan yang pertama ini tuh, bagaimana sih Bapak selaku pemimpin sekolahnya, terutama di SMA Negeri 1 Sinakerta ini, atau mungkin sekolah-sekolah sebelumnya gitu ya, Bapak kan sudah berapa tahun memimpin gitu ya, pasti banyak sekali pengalaman. Cara Bapak itu bisa mengidentifikasi berbagai macam kasus-kasus yang mungkin itu adalah merupakan dilema etika atau bujukan moral. Jadi kadang bingung gitu ketika itu permasalahannya adalah kalau dilema etika itu ini benar gitu. Jadi bagaimana cara Bapak mengidentifikasinya? Kalau yang bujukan moral itu seperti misalkan itu udah jelas Pak ada pelanggaran hukum gitu. Jadi apa yang akan Bapak lakukan itu yang bujukan moral. Identifikasi Bapak terhadap dilema etika dan bujukan moral selaku pimpinan sekolah itu seperti apa? Itu aja Bu pertanyaan yang ke satu barangkali ya. Ini bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu dan petugas dari CGP dan guru SMA 1 Sinakerta yang saya hormati. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertanyaan dari Ibu itu bisa dijawab tepat oleh apa yang dikehendaki oleh Ibu semuanya, ataupun yang tidak tepat mohon maaf kita luruskan bersama. Begini Bu, di sini ada identifikasi dilema etika, ada kasus-kasus itu ada identifikasi dilema etika, kasus-kasus ada 3. Yang ke satu konflik nilai. Nah, yang dimana konflik nilai itu ya, dilema etika muncul ketika terdapat konflik antara 2 atau lebih nilai yang sama-sama penting. Sama-sama penting. Nah, yang kedua, tidak ada jawaban benar yang jelas. Nah, tidak ada pilihan yang sepenuhnya benar atau salah. Yang kedua, dan yang ketiga, konsekuensi yang signifikan. Setiap pilihan yang diambil akan memiliki dampak signifikan bagi individu atau kelompok yang terlibat. Mudah-mudahan jawaban pertama itu bisa bersama-sama lah dipahami begitu Bu. Ya, terima kasih Pak jawabannya. Ada lagi Bu? Lagi Bapak untuk pertanyaan yang kedua, selama Bapak dalam mengambil keputusan tersebut, Bapak terutama kasus-kasus tersebut keduanya itu penting. Kadang-kadang kan Bapak keputusannya itu benar melawan benar ataupun benar melawan kasih sayang. Nah, kira-kira Bapak dalam mengambil keputusan tersebut, Bapak mengambilnya seperti apa dalam pengambilan keputusan? Ya. Untuk pertanyaan proses pengambilan keputusan secara etika atau secara pemimpin, satu, identifikasi masalah. Ditentukan secara jelas apa masalah yang sedang dihadapi oleh guru, oleh anak, dan oleh siapapun. Nah, yang selanjutnya, kumpulkan beberapa informasi. Kumpulkan semua fakta yang relevan dengan masalah tersebut. Nah, yang ketiga, identifikasi pihak yang terlibat. Siapa saja yang akan terpengaruh oleh keputusan yang diambil. Nah, salah satunya itu. Yang selanjutnya, identifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Nilai-nilai apa saja yang saling bertentangan dalam situasi ini. Pertimbangan alternatifnya, cari tahu semua pilihan yang mungkin. Nah,
Yang selanjutnya lagi, evaluasi setiap alternatif, timbang-timbang konsekuensi dari setiap pilihan. Contohnya setiap pilihan itu mana yang salah, mana yang benar, seperti tadi. Anak ini melakukan ini salah, anak ini melakukan benar, seperti pertanyaan di awal tadi. Nah, selanjutnya seorang pemimpin membuat keputusan, pilih alternatif yang paling sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip etika yang dianut. Evaluasi keputusan, evaluasi kembali keputusan yang telah diambil setelah beberapa waktu, contohnya waktu kemarin, hari ini, dan hari besok. Diambil satu keputusannya apa? Kayak anak yang berkelahi, menimbulkan beberapa masalah. Nah, seperti itu pertanyaan pengambilan keputusan etika. Mudah-mudahan jawaban saya ini bisa berkenan oleh pihak lain. Contohnya ibu yang bertanya pada saya gitu. Iya. Jadi kalau boleh saya simpulkan, berarti pertama kali Bapak kalau ketika menginginkan langkah-langkah atau prosedur setiap kali mengambil keputusan, berarti diidentifikasi dulu gitu, supaya mungkin nanti siapa saja nih yang terlibat gitu ya. Betul. Nanti ketika sebelum diambil juga fakta-faktanya dikumpulkan ya Pak ya. Betul. Sampai mungkin kita mengambil keputusan itu tanpa salah, ada fakta gitu ya Pak ya. Jadi sebelum kita mengambil keputusan pasti Bapak sering ya gitu mengumpulkan sering, fakta-fakta dulu kan, kalau kita sering. briefing atau apapun Bapak sering mengumpulkan fakta-fakta dulu gitu, sehingga Bapak nanti mengambil keputusan dan kemudian hasil keputusan itu ditindaklanjuti gitu ya oleh betul. Bapak pimpinan. Jadi nanti juga Bapak bisa mengambil keputusan secara bijaksana ya Pak ya. Bapak, kami di sini adalah CGP Angkatan 11 Kabupaten Bandung Barat dari SMA Negeri 1 Sindangkerta. Jadi meminta waktunya kepada Bapak selaku pimpinan sekolah di SMA Mitra Dharma Cililin yang sedang sekarang Bapak jabat di sini. Jadi ini Pak, kami ada beberapa pertanyaan untuk istilahnya berbagi pengalaman lah dengan Bapak selaku pimpinan di sini terhadap berbagai macam pengalaman dari pengambilan keputusan yang pernah Bapak lakukan, mungkin itu seperti apa Pak ya. Jadi diminta waktu. Baik, Untuk pertanyaan pertama Pak, kapunten mintanya satu aja sedang naros ya. Yang pertama, bagaimana selama Bapak mengambil keputusan terkait kasus-kasus yang Bapak selesaikan, mengidentifikasinya itu seperti apa? Terima kasih telah hadir di SMA Mitra Dharma Cililin. Bu Irma Bulbia dari SMA Sindangkerta. Kalau saya melihat dari pertanyaan itu langsung ke identifikasi pertanyaannya. Saya coba secara umum dulu bahwa untuk mengambil keputusan itu intinya ada segitiga emas dengan segitiga yang lain. Yang itu pengambilan keputusan ada di situ manajemen konflik dan dilema etika. Dari ketiga komponen ini menurut pendapat saya saling berkaitan. Dari dilema etika itu dilema etika itu kan pada intinya berdasarkan definisinya adalah di mana seseorang harus memilih antara dua pilihan yang kedua-duanya benar secara moral tetapi bertentangan pendapatnya tentunya. Nah, kalau kita lihat dari identifikasi masalah atau pengambilan keputusan, itu ada beberapa langkah yang kita susun untuk mengambil sebuah keputusan. Karena keputusan itu bisa aja berawalnya dari manajemen konflik, dari konflik, atau mungkin saja terbalik, setelah ada keputusan
malah jadi konflik. Bisa aja keputusan itu malah menjadi sebuah konflik. Atau dari konflik menjadi sebuah keputusan. Artinya makanya itu segitiga yang tidak bisa saling lepas. Dari langkah-langkah pengambilan keputusan itu tentu ada pertama langkahnya definisikan dulu masalah. Masalah itu ringan atau berat, sempit atau lebar, kemudian melebar atau tidak. Itu juga akan perlu menjadi bahan pertimbangan untuk menjadikan definisi. Artinya apa? Untuk mengkalkulasi masalah itu sejauh mana dampaknya, baik itu dampak positif maupun dampak negatif setelah keputusan itu ada. Berikut, setelah langkah berikutnya, setelah mendefinisikan masalah, tentu mengumpulkan datanya. Walaupun seringan apapun masalah, tentu harus ada data pendukungnya. Sebesar masalah juga kita kumpulkan data pendukungnya. Artinya kumpulkan data-data atau fakta-fakta. Setelah terkumpul tentu kita analisis data itu. Itu langkah ketiga. Langkah berikutnya adalah menentukan alternatif pilihan. Alternatif pilihan untuk mengambil keputusan. Yang kelima, pilih alternatif mana yang menurut kita baik. Menurut kita itu baik yang mana. Mungkin saja pilihan terbaik itu bisa aja dua atau tiga atau mungkin satu. Kemudian yang berikutnya, langkah berikutnya adalah putuskan. Setelah terpilih alternatif terbaik, kemudian kita putuskan. Kemudian langkah berikutnya implementasikan dan monitoring evaluasi. Yang terakhir adalah evaluasi atau refleksi. Kemudian ya Pak ya, jadi kalau yang pertanyaan ini Mas sepertinya sudah dijawab tadi, jadi mengidentifikasinya itu pertama itu ditimbang-timbang dulu gitu ya Pak ya. Jadi dari permasalahannya ada dampak positif ataupun negatifnya ya Pak ya, seperti apa ke depannya. Kemudian nanti dikumpulkan fakta, kemudian nanti dari berbagai macam data itu oleh pimpinan itu dianalisis gitu ya Pak ya, sampai menentukan sebuah alternatif atau keputusan apa yang akan dipilih gitu ya Pak ya. Kemudian nanti diputuskan dan dijalankan, dan nanti terakhir mungkin akan dievaluasi dan direfleksi gitu ya terhadap keputusan yang ada itu sudah muncul di langkah-langkah dalam pengambilan keputusan gitu ya. Nah kemudian ya Pak ya, menurut Bapak gitu ya, kira-kira pada pengambilan keputusan dianggap yang paling efektif itu oleh Bapak gitu yang seperti apa gitu kalau misalkan akan mengambil sebuah keputusan gitu loh, yang paling efektif itu harus seperti apa sih Pak? Ya berarti kembali ke Pak Jesse. dilema etika. Intinya kan kalau dilihat ada 4 paradigma ya, ada 4 paradigma. Paradigma yang pertama adalah individu lawan masyarakat. Kemudian rasa keadilan lawan kasihan, paradigma kebenaran lawan kesetiaan, dan paradigma jangka pendek melawan jangka panjang. Ya. Nah, unsur-unsur yang berkaitan menjadi pertimbangan keputusan itu, kita lihat masalah itu bagaimana